Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya Dinda Fadila Libasya dengan NIM akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum survei konsumsi pangan mengenai analisis asupan zat gizi menggunakan metode semi kuantitatif Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Lalu ini untuk latar belakang dari praktikum ini sendiri bahwa kita tahu bahwa status gizi itu merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan individu maupun populasi. Nah, jadi untuk menilai pola konsumsi tersebut di sini pada praktikum ini kami menggunakan metode semi kuantitative food frequency questionnaire atau FFQ. Di sini metode ini tuh mampu mengukur frekuensi sekaligus kuantitas dari konsumsi makanan respondennya. Lalu serta dapat menggambarkan kecukupan makro dan mikronutrien juga. Nah, kalau dalam penelitian kali ini itu SQFFQ ini diterapkan pada 17 responden untuk melihat gambaran umum status gizi kelompok, terus status gizi untuk individunya sendiri, variasi pola konsumsi dan potensi risiko gizi, juga yang terakhir adalah membandingkan antara asupan individu terhadap kecenderungan rata-rata kelompok. Lalu di sini ada untuk total asupan zat gizi data kelompok, ini sudah ditotalkan dan di sini ada 17 responden dengan jenis kelamin perempuan semua dengan rentang usia 19 sampai 22 tahun. Dari hasil total tadi, di sini sudah ada analisis asupan zat gizi data kelompoknya, di mana energi, protein, lemak, dan karbohidrat ini termasuk kurang karena tidak dalam rentang, dan untuk gulanya sendiri ini tuh lebih karena lebih dari batas harian gula garam. Lalu untuk garamnya sendiri termasuk rendah karena kurang dari batas hariannya. Sehingga untuk kesimpulannya pola konsumsi kelompok ini menunjukkan kecenderungan tinggi gula. Lalu untuk distribusi zat gizi makronya ini tidak seimbang dan memerlukan perbaikan pola makan. Lalu di sini untuk yang data individu, di sini sudah ada biodata responden yang saya wawancara dan formulir SQFFQ yang saya gunakan saat wawancara. Ini adalah hasil perhitungan kandungan gizi individu BSL. Ini mengambil dari TKPI dan food database dari negara lain juga ada beberapa untuk bagian gula. Lalu untuk analisis asupan zat gizi individu BSL ini dari total tadi bisa diketahui bahwa energi, protein, lemak, dan karbohidratnya ini BSL termasuk kurang karena di bawah rentang. Lalu untuk gulanya sendiri ini juga sama seperti kelompok ini termasuk lebih dan untuk garam juga termasuk rendah. Sehingga kesimpulannya pola konsumsi individu BSL ini menunjukkan kecenderungan berlebih pada gula dan distribusi zat gizi makronya ini tidak seimbang dan memerlukan perbaikan pola makan. Lalu ini untuk perbandingan antara asupan individu BSL dengan data kelompok. Jika dilihat di sini itu energi, protein, lemak, dan karbohidrat BSL ini tuh lebih rendah daripada kelompok. Lalu untuk gula sendiri BSL ini termasuk berlebih dan kalau untuk kelompoknya ini tuh lebih tinggi. Nah, kalau untuk yang garam ini sebenarnya sama-sama rendah, tetapi untuk BSL ini tuh asupannya lebih tinggi daripada kelompok. Sehingga kesimpulannya BSL ini lebih baik pada asupan garam dan lebih terkendali pada gula. Namun untuk energi, protein, dan lemak ini tetap perlu peningkatan asupan. Sehingga kesimpulannya untuk energinya sendiri itu antara individu dan kelompok ini keduanya itu masih rendah. Lalu untuk proteinnya juga masih di bawah rekomendasi minimal. Untuk lemaknya ini juga sangat rendah dibanding kebutuhan. Untuk karbohidrat belum mencapai batas minimal. Untuk gula ini keduanya sama-sama berlebih dan untuk garam juga sama-sama rendah di bawah batasnya. Lalu sehingga pola makannya ini terdominan karbohidrat sederhana dan pangan manis, tetapi juga terjadi defisit protein dan lemak sehingga distribusi gizi makronya itu tidak seimbang. Sarannya untuk formulirnya ini tuh bisa ada perluasan daftar untuk formulir SQFFQ-nya dengan menambahkan variasi protein dan lemak sehat. Lalu untuk intervensi gizi baik dari individu BSL maupun kelompok ini bisa meningkatkan konsumsi protein di tiap makan dan menggunakan minyak sehat yang terukur. Lalu juga bisa mengendalikan gula dengan mengurangi minuman manis dan camilan. Lalu untuk penggunaan garam juga tetap dalam batas yang wajar kalau bisa. Nah, lalu untuk kayak bumbu yang kemasan itu bisa diganti dengan rempah yang alami. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.